Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rekan-rekan calon sarjana ilmu komputer Unsia. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. selamat pagi Pak. Pagi-pagi. Wah, udah lama banget kita nggak ketemu di sesi sinkron ya. Sorry, karena di prodi sedang agak hektik ya. Dan ini juga sesi sinkron dadakan, diadakan malam baru saya info dan pagi baru saya buatkan sesinya. Karena memang dirasa sangat perlu untuk menyampaikan terutama mengenai UAS ya. Nah, jadi biar rekan-rekan nanti UASnya tidak bingung atau mendapatkan kejelasan informasi mengenai apa yang dikerjakan untuk UAS ya. Terus soal UASnya seperti apa. Nah, hari ini akan saya jelaskan. Kalau untuk materinya di LMS udah ada ya, udah ada kuisnya juga sebagai evaluasi dan materi juga di sumber-sumber lainnya ini sangat-sangat banyak, apalagi web programming ya, sangat melimpah sekali sumber belajarnya di platform YouTube banyak, tutorialnya juga banyak. Terus kalau rekan-rekan nyari kayak source code-nya di GitLab, GitHub, wah banyak banget ya. Jadi kayaknya nggak kekurangan materi kalau web programming. Nah, untuk kedepannya sih memang nanti akan ada penyesuaian kurikulum, tapi rekan-rekan sudah ngambil ya, jadi tidak menikmati kayaknya. Jadi memang web programming nanti akan di tune up lah istilahnya, atau dituning ya, dikembangkan lagi, diimprove materinya untuk menyesuaikan relevansinya dengan era sekarang inilah. Karena saat ini programming khususnya di web ini sudah sangat-sangat luar biasa perkembangannya. Jadi dirasa memang harus ada pengembangan kurikulum. Oke, tapi rekan-rekan masih di kurikulum yang sekarang, jadi masih ya kita gunakan kurikulum itu aja. Untuk materinya sendiri ada kesulitan. Saya nggak terlalu bahas banyak panjang lebar materi karena sudah ada modulnya, rekan-rekan bisa simak. Dan kalau sesi singkat memang kalau saya lebih fokus untuk diskusi atau apa ya, tanya jawab seputar materi atau studi kasus lainnya atau hal-hal yang berhubungan dengan materi yang mungkin dirasa kurang dipahami sama rekan-rekan. Wah, nih kayaknya aman-aman semua nih. Atau baru ada yang ngucak-ngucak mata, ngelihat sesi sinkron di grup, jadi dia baru join, belum panas seperti ya. Ah iya, recording pasti akan saya record, nanti akan di-share ulang. Ya, saya segerakan lah untuk bisa langsung publish di LMS hasil recordingnya. Kalau tidak panjang eh, atau tidak lama nanti hasil convertnya ya langsung saya upload hari ini juga. Jadi tenang saja untuk rekan-rekan yang mungkin sambil ngerjain kegiatan lain atau aktivitas lain dan nggak bisa terlalu fokus menyimak apa yang disampaikan, nanti bisa nyimak recordingnya aja. Oke, tanpa berlama-lama langsung saya spill aja lah ya soal UASnya. Dan ini nggak cuma di spill aja sih, habis ini juga saya share ya. Sebenarnya nanti juga hari Senin di-share tanggal 14, tapi ya saya akan share aja setelah dijelaskan biar teman-teman bisa prepare lebih awal untuk pengerjaan UASnya. Oke, yang harus diperhatikan pertama untuk UAS ini waktunya atau akan dimulai dari tanggal 14 Juli minggu depan, Senin. Minggu depan itu sudah mulai UAS dan UASnya 2 minggu sampai dengan 27 Juli 2025. Ya memang kelihatannya lama 2 minggu ya. Tapi kan ini ya di Unsia, UAS itu untuk seluruh mata kuliah serentak tuh. Jadi waktu 2 minggu itu ya untuk seluruh kelas mata kuliah. Jadi di manage waktunya, jangan sampai eh ya biasa lah ya di injury time atau dengan sistem SKS yang ternyata malah nggak kelar, akhirnya nggak sempat submit di waktu yang sudah ditentukan. Jadi ya di manage sebaik-baiknya, dibagi-bagi berapa hari untuk mengerjakan setiap mata kuliah yang diujikan atau ada ujiannya. Dan untuk jenis ujiannya project based karena ini mata kuliah sebenarnya project based ya, mata kuliah praktikum. Jadi sifat ujiannya itu memang harusnya adalah project based test, bukan kayak case study lagi atau bukan jawaban lagi menjawab sebuah pertanyaan ya, bukan answer question lagi, tapi sudah implementasi
materinya atau knowledge-nya dalam sebuah project. Oke, itu untuk waktu dan sifat ujiannya. Lalu ketentuan pengerjaan ujiannya, ini sekarang ujiannya kelompok dan rekan-rekan diminta untuk mengerjakan secara kelompok, dilarang individu. Apapun kesulitan kelompok, misalkan ada, wah ini susah nentuin kelompoknya, susah koordinasinya, susah nentuin waktunya buat ngerjain bareng, susah, 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 susah segala macamnya. Itu memang tujuan saya. Dan kesulitan itu harus diselesaikan secara mandiri. Karena sekali lagi, profil lulusan informatika Unsia, selain punya hard skill, juga harus punya soft skill. Yang soft skill itu banyak sekali, kemampuan komunikasi, kemampuan berorganisasi, kemampuan bekerja secara kelompok, dan segala jenis soft skill lainnya yang diharapkan ada pada diri rekan-rekan semua yang nanti akan menjadi lulusan informatika Unsia. Jadi bukan hanya sekedar ilmu pastinya atau kompetensi sesuai bidang ilmunya, tapi juga ada kompetensi lain di luar bidang ilmu itu. Karena kita menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan realita kehidupan di industri serta masyarakat. Nggak ada yang namanya kerja sendiri ya. Dikerjain pun sama yang lainnya ngerjain sendiri, tetap aja kerjanya kelompok. Dan kadang itu menjadi sebuah kesalahan individu kenapa mau dikerjain atau hanya mengerjakan sendiri. Di luar dari banyaknya alasan ya. Dan ya kita realistis, mungkin ada ya yang benar-benar, Pak saya bisa ngedevelop sesuatu, program apps, simulasi, topologi, infrastruktur apa sendiri, benar-benar sendiri. Tapi kan itu semua requestnya dari user, permintaan user, kebutuhan user. Tetap aja nanti kita akan ada interaksi dengan user, berkomunikasi dengan user, dan akhirnya kerjasama juga dengan user. Jadi saya mintanya kelompok, maksimal 5 orang. Kalau kelompok berarti lebih dari satu. Mau 2 orang silahkan, tapi maksimal 5 orang. Jangan lebih dari 5 orang. Dan satu lagi yang harus diperhatikan, saya nggak pernah melarang menggunakan tools AI. Silakan, karena itu adalah tools yang disediakan, yang bisa dipergunakan untuk membantu menjalankan aktivitas apapun itu, termasuk ujian, termasuk sekolah, termasuk kuliah, termasuk mendevelop apapun. Silakan aja pakai AI. Tapi yang saya harapkan jangan sampai seluruhnya dari AI, di-generate dari AI. Jangan sampai 100% benar-benar AI, tapi kita nggak ada kontribusinya. Karena ujiannya ini untuk rekan-rekan, bukan ujian untuk tools AI ya. Nah, ini juga sebagai evaluasi, kalau menganggap persepsinya, kita punya pandangan ujian ini sebagai evaluasi kita. Jadi kita secara mandiri sadar dalam mengerjakan ujian ini kita mengevaluasi diri sendiri. Berapa sih hasil yang kita dapat, segimana hasil yang dapat dari ujian, itu adalah sesuatu hal yang sangat baik ya. Dan saya yang sekali lagi nggak pernah menilai dari benar salah, tapi bagaimana rekan-rekan mengerjakan apapun. Kalau di kelas saya, nggak tahu kalau yang lain. Oke. Jadi jangan sampai 100% dari AI atau plagiat. Plagiat itu artinya rekan-rekan hanya tinggal download source code terus dikumpulkan tanpa ada modifikasi apapun. Nah, download source code-nya atau modifikasi dari source code yang sudah ada juga boleh aja. Yang penting disesuaikan dengan apa yang diminta atau apa yang diharapkan dari soalnya menjadi ketentuan soal. Nah, yang kedua tentunya waktunya ya, jangan sampai lewat waktu itu ya. Waktu yang sudah ditentukan 14 Juli sampai 27 Juli. Nah, karena dikerjakan secara kelompok, nanti di home atau index filenya tuliskan identitas kelompoknya juga. Jangan sampai lupa. Ya, nanti dibuat komentar aja. Tools editor ya, rekan-rekan sesuaikan dengan preferensinya aja lah ya. Suka yang mana atau familiar dengan yang mana, kayak text editornya silakan disesuaikan. DBMS juga silakan disesuaikan. Yang penting bisa memenuhi ketentuan soal, itu aja. Nah, terus untuk upload jawabannya jangan di LMS. Rekan-rekan upload di repository pribadi aja. Drive, Git, silakan diupload di situ. Nanti tinggal di-share aja link dari eh, source code-nya atau file jawabannya. Dan pastikan open access, jangan sampai tidak bisa diakses. Terus, ini karena kelompok, jawaban harus atau wajib diupload oleh setiap anggota kelompok, bukan perwakilan kelompok. Itu petunjuk pengerjaannya. Oke, lanjut ke ujiannya. Nah, ini soal ujiannya, rekan-rekan diminta membuat atau develop sebuah aplikasi website yang proper atau layak lah ya, dengan temanya edukasi. Nah, terus web yang di-develop itu seperti open course ya, seperti open course dan pakai framework.
Frameworknya apa Pak? Ya bebas, yang sesuai materi CI 4, CI 3 juga masih boleh. Terus kalau ada yang mau pakai framework Laravel, Symfony, Zen dan lain-lainnya silahkan saja, boleh. Terus ada yang mau buatnya saya mau pakai Flutter Pak ya, biar bisa multi platform. Ya boleh aja, silahkan aja. Saya tidak membatasi rekan-rekan menggunakan framework atau teknologi apapun, silahkan. Yang penting ketentuannya seperti ini. Nah ini poin 60% ya untuk soalnya. Ada DBMS-nya pasti. Panel admin, dashboard pengguna harus ada. DBMS-nya silakan sesuai kebutuhan. Mau pakai yang mana? Ya, mau yang MySQL atau mau yang pakai Postgre-nya, silakan aja. Terus ini fitur-fiturnya sekilas aja ya. Ini fitur standar atau ketentuan standar. Kalau ada yang mau ditambahkan silakan, tapi minimal standar seperti ini. Login untuk guest daftar jadi pengguna apps ada. Nah, karena ini kan tema edukasi atau seperti open course. Jadi nanti untuk fitur login ini atau fungsi login, kalau admin tentunya untuk mengelola keseluruhan data di web tersebut ya atau di apps tersebut. Tapi pada saat pengguna guest itu login itu untuk dia bisa akses materi edukasinya secara detailnya, isi lebih lengkapnya. Ya, kalau dia nggak login, dia hanya bisa ngeliat thumbnailnya aja atau kayak cuma sekilas aja ya. Nah, jadi seperti itu. Pada saat dia mau lihat detail materinya secara lengkap, apa aja isi materinya, nah dia harus login. Nah, jadi rekan-rekan bisa mengira-ngira berarti bentuk UI-nya pada saat cuma buka baru akses nih, belum jadi pengguna apps-nya, belum masuk ke dalam apps-nya, ya berarti di UI-nya nanti ada thumbnail-thumbnail materinya ya, seperti itu. Nah, pembagian hak akses pengguna tentunya harus ada, terus UI-nya pastikan responsif. Nah, UI-nya berarti harus pakai theme ya. Theme-nya apaan aja? Mau pakai Bootstrap silakan, custom CSS sendiri silakan, mau ada yang mau pakai lagi Tailwind atau framework untuk UI, boleh silakan aja. Terus untuk materi edukasinya, ini berupa artikel dan file multimedia. Jadi kalau artikel ya ditulis langsung bentuknya based on text ya, atau ebook seperti PDF. Kalau multimedia, image, audio dan video. Nah, terus untuk file-file videonya, apakah boleh ngambil dari sumber-sumber di YouTube yang kita masukkan atau kita embed dari YouTube-nya? Boleh, tapi pastikan yang open access ya, nggak ada license-nya lah ya. Walaupun ini untuk tugas, tapi ya kita belajar untuk menghargai HKI atau hak kekayaan intelektual. Tuh. Terus setiap materi edukasi nanti disediakan kolom field diskusi komentar dan itu nanti bisa diakses atau bisa dipakai jika usernya sudah login atau sudah masuk menjadi pengguna apps-nya. Dan untuk field atau kolom tersebut dibuat hierarki seperti komentar pada media sosial, contohnya Facebook. Jadi ada yang reply, terus reply yang reply satu, jadi kayak ada hierarkinya kayak gitu. Terus, nah ini pengguna, bukan admin ya, pengguna bisa upload materi juga atau share materi di open course tersebut atau di webnya, tapi hanya akan publish kalau adminnya sudah memberikan approval atau materi edukasi tersebut. Jadi kalau adminnya belum memberikan approval atau belum divalidasi, materinya ya nggak publish. Karena harus admin tugasnya seperti itu. Oke, itu untuk yang soal utamanya dengan bobot 60%. Lalu untuk poin-poin yang lainnya, nah ini harus diupload ke hosting. Hostingnya jenisnya bebas apapun lah ya. Tapi saya nggak menyarankan menggunakan yang bayar. Kalau ada yang udah punya, boleh aja. Dan nggak harus di domain utama. Subdomain, silahkan. Ada yang punya hosting terus mau bagi-bagi subdomain atau membuatkan subdomain untuk teman-temannya boleh. Tapi kalau yang mau pakai dari hosting Git, eh, silakan aja lah ya. Jadi nggak dibatasi. Tapi saya juga nggak meminta rekan-rekan untuk yang berbayar ya. Walaupun sekarang memang hosting gratis kadang-kadang udah mulai jarang susah dicari dan ada pun kadang DBMS-nya gitu lah ya terbatas yang namanya gratis. Cuma teman rekan-rekan kalau ada yang pakai GitHub kan bisa manfaatkan tuh lebih simpel dan gampang juga. Oke, itu untuk bobot 20% ya. Bobot 20% yang lain, source code-nya tentu ya. Kalau udah ngerjain masa nggak ada source code-nya kan. Nah, yang selanjutnya adalah rekan-rekan buatkan vlog demo aplikasinya. Singkat saja, maksimal 15 menit. Ada yang 3 menit, 5 menit ya silakan. Yang penting bisa didemokan aplikasinya. Nggak harus dari aplikasi di-develop dari awal, enggak. Tapi yang saya mau lihat itu secara fungsional apps-nya, apakah jalan semua dan sudah memenuhi ketentuan soal ujian.
Diupload ke YouTube biasa, terus link vlog YouTube-nya sertakan di jawaban LMS. Wajib on cam ya, wajib on cam untuk seluruh anggota kelompoknya. Terus ini kan sekali lagi ada pertanyaan susah nih Pak, bikin-bikin ini apa eh, vlognya harus bareng-bareng sama rekan-rekan yang lain. Alasannya banyak. Jika kesulitan membuat vlog secara bersamaan dalam satu kurun waktu yang sama, silakan buat secara parsial atau terpisah sesuai dengan jobnya masing-masing. Misalkan yang UI, misalkan yang DBMS, misalkan yang nanti ke code-nya atau ke back-end-nya, terus misalkan yang nanti CI/CD-nya, deploy ke servernya, dibuat aja secara masing-masing, nanti tinggal di-compile jadi satu atau disatukan. Ya, jadi nggak harus dalam satu waktu tertentu saya mintanya. Tapi yang penting ada vlognya aja dan setiap anggota kelompok kelihatan di situ. Jangan sampai nggak ada. Nanti di upload di YouTube-nya wajib hashtag Unsia Informatika PJJ Informatika Unsia plus kuliah online ini ya kita ngebantu brand kampus kita lah ya. Masa kita nggak ada sumbangsinya atau nggak ada nilai korsanya sama sekali ke kampus kita. Seenggaknya ini tetap kampus kita, prodi kita coba untuk brandingkan lah, kita untuk coba untuk kenalkan lah ya. Ya walaupun tidak terlalu signifikan, ya ini adalah salah satu bentuk usaha atau sumbangsi kita, nilai korsa kita. Dan untuk seperti itu, jadi vlognya di YouTube itu saya harap jangan di unlist atau private ya, public. Pastikan public video demonya atau vlognya di YouTube. Jangan di private atau yang unlist, dipublikkan ya. Oke, itu saja untuk soal ujian ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin Pak, Ya, silakan. eh, untuk pembagian kelompoknya kita sendiri atau dibagi gitu Pak dari Bapak? Biar adil, biar lebih fleksibel sendiri aja ya. Oh ya, siap. Pasti Iya. Pak. Tapi jangan sampai lintas kelas ya. Kalau lintas kelas, masalahnya ngoreksi di LMS-nya nggak bisa lintas kelas. Saya entry-nya agak sulit ya. Ya, iya Pak. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Untuk nilai UTS, untuk yang hadir di sinkron ya, ada problem, ada masalah, ada ketidaksesuaian, silakan disampaikan kalau ada yang kurang sesuai. Takutnya ada kesalahan dari saya juga. Sudah bisa diakses belum nilainya? Kalau di LMS, rekan-rekan bisa ngelihat nilai plus komentar saya ya. Sudah cukup jelas untuk ujiannya yang harus dikerjakan seperti apa? Sudah cukup jelas Pak Riyad. Kurang Oh, lebih udah dapat gambaran umumnya sih Pak. good. Itu. Lanjutkan. Saya suka yang seperti ini. Oke, kalau sudah jelas, sudah clear, rekan-rekan bisa mulai garap dengan apa? Bentuk kelompok dulu, terus langsung lanjutin pengerjaannya, ya. Oh iya, ini ya. UTS sudah nilai Pak, tugas belum? Oke, iya tugas langsung saya entrykan di sistem akademik ya. Ini saya share aja satu biar tuh bisa melihat ternyata tugas itu udah saya entrykan. Saya lupa ya sampaikan informasi itu. Thank you pertanyaannya mengingatkan. Contoh-contoh saya buka dari web 2 kelas F401 ya, contoh ya. Baru contoh. Nah, ini nilainya luar biasa ya. Ya, 100-nya banyak banget ini. Oke, itu jadi tugas itu rekan-rekan sudah saya entrykan ya. Tapi saya entrykannya di Siakat.
langsung disiakatnya. Di LMS karena keterbatasan waktu dan agak ribet prosesnya, jadi tugas saya langsung entrikan di siakat karena waktu itu dikejar deadline untuk langsung store nilai. Tapi kalau UTS rekan-rekan bisa melihat nilainya di LMS plus ada komentar juga, kalau ada yang kurang-kurang juga ada yang saya komen kurangnya gimana 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 di situ. Tapi kalau yang dapatnya nilainya perfect 100 ya komennya paling oke good atau bagus mantap perfect ya gitu aja lah ya. Karena nggak ada komen lagi kalau nilai 100 atau di atas 90 ya. Mau tanya Pak, Oh, boleh. Silakan. untuk kelas ya 403 Hmm? ada tugas Pak ya? Kayaknya di saya Hanya tidak melihat. 401 ya. 401. Jadi 403, 404. Sebenarnya ini bukan diskriminasi ya. Tugas yang diberikan di 401 juga itu tugasnya kayaknya sama UTS. Jadi kalau saya sebenarnya untuk tugas itu sama dengan salah satu ujian biar nggak terlalu banyak beban eh tugas rekan-rekan semua ya. Nah, Oke ini Pak, baik Pak. Karena barusan ketika dibilang ada tugas, saya cek sepertinya web tidak ada tugas. ya ya tidak ada Ya, tidak ada. baik, terima Jadi kasih Pak. kalau kayak 401 memang udah terlanjur di share tugasnya dan itu juga untuk persiapan UTS. Jadi sebenarnya 401 dapat benefit sebelum UTS udah tahu jenis UTS seperti apa. Begitu. Tapi kalau 403, 404 nilainya ngambil dari UTS. Apakah nanti bisa submit UTS yang belum submit? Wah, ada yang belum submit. Ini udah sempat submit tapi kurang satu komponen atau belum benar-benar submit nih, Mas Christian? Waduh, belum submit. Coba saya lihat dulu komponennya. Oke, untuk seluruh kelas 401, terus 403, 404, yang UTS-nya belum submit, eh, silakan submit di UTS, saya open. Tapi konsekuensinya nilai maksimal 80% ya. Itu nilai maksimal. Kalau sempurna ya dapat segitu. Tapi kalau saya nilai secara objektifnya ya ya begitu keadaannya ya nilai maksimal pokoknya segitu. Ini untuk asas keadilannya. Tapi juga saya memberikan kesempatan untuk rekan-rekan yang masih memiliki komitmen untuk menyusul tugasnya. Ya seenggaknya ada kemauan, jadi diberikan kesempatan. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas semuanya? Kalau sudah cukup jelas semua, kita bisa melanjutkan weekend kita ya. Ya, mudah-mudahan sudah sangat jelas semuanya. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat menyambut pekan ujian akhir semester. Tetap semangat, kencangkan semangatnya, kencangkan usahanya, komit yang utama, jangan kehilangan hal itu. Karena dengan hal itu sebenarnya rekan-rekan pasti semuanya bisa menempuh segala sesuatunya lah ya sampai dengan nanti dapat gelar Eskom. Itu aja dari saya, semoga materinya bermanfaat dan ini mungkin sinkron sesi terakhir kita karena di UAS kita tidak ada sinkron. Jadi saya pribadi mengucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan selama dalam proses pembelajaran kurang lebih satu semester ini dan kita ketemu lagi di lain kesempatan di semester berikutnya jika memang ada kesempatan atau berjodoh ketemu di kelas yang sama yang pengajar saya ya. Oke, itu aja dari saya. Sekian, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan weekendnya semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi Pak warahmatullahi Rian. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Saya